situ Yesus datang membawa pedang itu, dan itu memang Iya, Bang. udah terbukti. Yesus membawa pedang, artinya ketika kita membawakan kabar Yesus ke tengah-tengah masyarakat, bisa jadi pedang yang datang. Bahkan suami istri bisa jadi Itu asumsi gara-gara. gitu. Artinya gitu loh, biar jangan salah narasikan. Ketika Yesus datang jadi membawa pedang, itu udah terbukti. Perang salib juga terbukti. Membawa pedang Ya karena silakan memang Bang, dinarasikan Bang. iya itu. Artinya biar jangan salah narasi kita soalnya kan gitu. Iya benar Abangku. Berarti clear ya tadi kesimpulan kita yang tadi ya. Gimana? Kembali Ya, ke lanjut, topik, lanjut, Bang. kembali ke Ya, topik kembali ke siapa topik. yang salib. Ya, back to topic. Ya, oke, it's okay. It's no problem. Nah, ini Abang Zuma sudah ada. Ya. Bang Zuma monitor. Ya dilanjut Gurunda. Baik, Makasih Ya. udah saya isi kekosongan. makasih sahabat-sahabat sekalian. Jadi gini, kalau Yesus itu datang membawa pedang, itu bukan artinya seperti yang dimaknai saudara tadi Kristen, enggak. Yesus itu Gantian Bang. Tuh, diam dulu. Dengerin dulu ya. Ya. Jadi Yesus ketika datang itu datang memisahkan antara kecintaan Bani Israel kepada pelanggaran firman Tuhan dengan ajakan Yesus kepada Bani Israel untuk kembali kepada firman Tuhan. Makanya ketika Yesus datang itu dimusuhin. Karena kecintaan orang-orang Yahudi pada masa itu tundukan mereka kepada penjajah Romawi. Jadi siapa yang menjadi pengikutnya, itu sama halnya dia telah memberikan dirinya untuk dibenci oleh sebangsa pada masa itu. Makanya dikatakan salah satu ajaran Yesus di Lukas 14:26, siapa yang datang kepadaku tetapi tidak membenci ayahnya, tidak membenci ibunya, istrinya, anak-anaknya, bahkan nyawanya, dia tidak bisa jadi pengikutku. Kenapa? Karena pada zaman itu orang-orang Yahudi sudah tidak lagi menjalankan perintah Elohim. Mereka lebih tunduk kepada kehidupan duniawi. Yesus terangkan itu di dalam Matius 23. Jangan kau mengikuti orang-orang Israel, Bani Israel, orang Farisi yang telah menduduki kursi Musa. Mereka yang memegang puncuk pemerintahan, kepemimpinan, tapi tidak menjalankan hukum Taurat. Mereka hanya mengajarkan orang lain, tapi mereka tidak mempraktekkan. Jangan kau ikuti itu. Makanya kalau kita lihat tragedi awal mula munculnya ide, gagasan, kesepakatan untuk menyalib Yesus itu yang duduk bukan orang biasa. Yang duduk itu mahkamah agama, orang Farisi, ahli kitab, imam-imam kepala. Itu yang duduk mengambil kesimpulan Yesus harus mati karena dia telah mengganggu kita. Dia tidak mau, orang Yahudi tidak mau kenyamanan mereka dengan sekutu mereka, dengan majikan mereka Romawi, itu terganggu dengan hadirnya Yesus. Makanya dia datang mengatakan, aku datang membawa pedang. Siapa yang mau menjadi pengikutku, dia akan terlindas oleh kekejaman penguasa. Itu yang dimaksud, bukan tidak ada hubungannya dengan Kristen. Itu saudara, coba Anda lihat. Gini loh Bang Juma. Silakan. Artinya gini, ketika Yesus membawa berita benar, maka banyak terganggu kepentingan baik penguasa bahkan kroni-kroni penguasa. Betul. Sehingga dia dikriminalisasi. Nah, itu betul itu. Selaku penguasa, Pilatus dan Herodes menyatakan bahwa tidak mendapatkan pada diri Yesus yang salah. Tapi karena rakyat sudah mendesak, ya tentu Pilatus memberikan kertas itu yang dilempar sama masyarakat untuk supaya Barnabas dibebaskan dan Yesus disalibkan. Itulah keinginan masyarakat. Pilatus mengiyakan rakyatnya, gitu loh Bang Juma. Nah itulah makanya cikal bakal kenapa Yesus itu rencana disalibkan. Jadi bukan karena rencana dosa waris lah, segala macam, inkarnasi Tuhan lah turun ke bumi, itu bukan. Cuma itu apamu itu narasimu itu kalau menurut keimanan Kristen ya itu jelas. Iya, Yesus yang disalib dengan Yesus yang mau disalib itu berbeda, Bung. Yesus yang mau disalib dengan Yesus yang ternyata betul-betul disalib itu berbeda. Jadi
Yesus itu disalib Bang Juma, disalib. Yesus palsu yang disalib, Bung, bukan Ya, yang menurut asli. Quranmu kan, menurut Islam ya Menurut cerita Bible sendiri. Bukan Bang, Yesus itu disalib. Sekarang begini, izinkan saya mengurai sebentar, nanti Anda buktikan data. Iya. Jadi Yesus berpesan kepada Bani Israel. Kristen itu kan kelompok luar. Jadi saya katakan Yahudi itu kelompok A, Kristen itu kelompok B. Supaya sederhana materi Bisa kita. saya potong sedikit Bang Juma? Iya, silakan. Artinya gini loh, kita jangan, Kristen ini kan maknanya kan pengikut Kristus. Iya, Kristus palsu. Bukan berarti bukan artinya Kristen Yesus, bukan. Loh, Siapa yang mengikuti perintah Yesus dan Yesus sebagai pimpinan atau junjungan, itulah Kristen. iya, Yesus yang mana dulu? Yesus yang mana yang memerintahkan ke gereja? Kan nggak ada. Yesus itu, dengarkan, Yesus makanya kami lah, Yesus Anda Yesus itu kami yang keluar dari kubur. Itu saya akui. Aduh Bang, kau jangan, artinya Makanya kita izinkan jangan- saya menjelaskan supaya Anda paham. Iya, Gitu tadi loh. kan udah saya jelaskan. Saya pamitan untuk mengcounter apa yang Abang jelaskan kan gitu. Nah, sekarang begini. Percaya enggak Anda ketika Yesus berbicara kepada orang Yahudi, dia tidak sedang berbicara kepada Kristen? Percaya enggak? Itu dulu. Yesus tidak pernah berbicara sama orang Kristen. Nah, betul, Bukan. pandai. Nah, Iya. itu bagus. Nah, sekarang Gitu loh. izinkan saya Karena berbicara. Gini loh. Artinya kan yang menonton ini kan banyak kan gini. Artinya siapa yang mengikuti perintah Yesus dan menganggap dia sebagai Raja dan Tuhan, itulah Kristen sejatinya. Ya, iya, saya akan iya. Kristen adalah, dengarkan. Kristen adalah hamba Kristus. Puas kan? Udah. Sekarang izinkan saya berbicara. Itu bukan legitimasi yang hakiki, Bang Juma. Lalu kalian itu apanya Yesus kalian itu? Dalam pengertian Kristen itu harus dia bisa Apa? mengikuti perintah-perintah Yesus. Mana Harus perintah itu- Yesus untuk menjadi Kristen? Bukan mencari Kristen, pengikutnya kalau Ya, dia mengikuti- mana perintah Yesus supaya pengikutnya itu makan babi, mana? Supaya, ya, maksudnya gimana? Makan babi gimana maksudnya? Makanya izinkan saya menjelaskan. Kalian Makan itu kok tidak. lari Abang Juma sama babi. Nah, karena Yesus yang kamu ikuti bukan Yesus yang asli. Bukan yang sangat spesifik itu Bang Juma. Aduh, itu perlakuan manusia itu. Kalau Saudara, menurutmu Yesus mengatakan Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengikuti aku. Aku nggak makan babi, pengikutku. kan Yesus kan tidak ada pernah memerintahkan jangan makan babi kan gitu. Makanya pengikutku. Artinya nggak ada Yesus mengatakan bahwa jangan makan babi, nggak ada gitu. Kalau gitu, Boleh nggak saya menjelaskan dan membuktikan kepada Anda bahwa Anda adalah pengikut Yesus palsu? Boleh nggak? kenapa? Ya, izinkan saya bernarasi. Jadi Iya, gini, Yesus itu ketika dia memberitakan Injil kepada Bani Israel, pemakan babi di situ bukan pengikutnya. Orang yang beribadah di gereja hari Minggu merasulkan Paulus itu bukan pengikutnya. Itu kelompok yang muncul belakangan. Ketika Yesus memberitakan Injil, Yesus berkata kepada pengikutnya, waspadalah kepada penyesat. Jadi murid harus waspada kepada penyesat. Ya, Apa tanda-tanda penyesat itu? Memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Ini dua dulu. Penyesat yang datang setelah Yesus menasihatkan muridnya memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Iya. Setuju kan? Iya. Oke. Ketika ada penyaliban, setelah nasihat itu muncul penyaliban. Sebelum penyaliban, yang ingin disalib ini memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Memenuhi syarat enggak? Iya, itu menurut narasimu Bang Juma. Lah, saya bertanya loh. Gini loh. Kau jangan subjektivitas Bang Juma jangan jadi absolut. Itu kan narasi. Saya bertanya, itu memenuhi syarat enggak? Pertanyaanmu tuh harus logis. Ini justru logis. Ada dua hal yang perlu diwaspadai oleh pengikut Yesus. Gini loh.
Yang kau giring, yang disalibkan itu orang lain, Yesus lain. Tunggu dulu. Bang Juma jangan berkelik. Tunggu dulu. Jangan Anda bengkokkan. Yesusnya berkata kepada Bani Israel, harus jelas wahai dulu, Bani Israel, jangan giring opini yang disalibkan itu orang pada lain. penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku dan berkata akulah dia. Bani Israel, murid-murid Yesus, diberi nasihat agar waspada kepada penyesat yang memakai namanya dan berkata akulah dia. Oknum yang terdekat yang tidak diikuti murid Yesus adalah oknum yang disalib itu. Oknum yang disalib ini sebelum disalib berkata, akulah dia. Pesan Yesusnya, kalau ada yang berkata akulah dia, jangan kau percaya, jangan kau ikuti. Itu adalah penyesat. Murid Yesus yang mendengarkan nasihat agar jangan percaya, sampai hari ini keturunannya tidak menyembah makhluk yang ngaku Yesus, yang disalib, yang bangkit pada hari ketiga. Tuh, kenapa Yahudi tidak menyembah Yesus? Karena Yahudi mendapatkan ajaran dari gurunya Yesus, jangan kamu percaya, itu adalah penyesat. Boleh Anda membantah, silakan. Tapi ingat narasi Yesusnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Jadi penyesat ini datang kepada murid Yesus. Penyesatnya berkata apa? Akulah Yesus. Akulah dia, Yesus. Gurunya Thomas. Akulah dia, Yesus. Gurunya Yohanes. Akulah dia, Yesus. Gurunya Andreas. Akulah dia, gurunya Maria dan seterusnya. Pertanyaan saya nih kepada saudara. Selain yang disalib, siapa lagi oknum yang mengaku dia kepada murid Yesus? Selain yang disalib. Ada enggak? Kalau ada siapa dan di mana itu dituliskan? Silakan. Macet. Bakso, monitor bakso. Kemute, buka mic-nya itu bakso. Iya, artinya menurut keimanan Kristen, jangan abang giring opini bahwa yang disalibkan itu orang lain. Itu menurut Al-Quran. Jangan ke Al-Quran. Bible. Saya baca Bible tadi. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang adalah murid Yesus. Yang datang mengaku akulah dia adalah yang disalib. Kalau itu bukan penyesat yang disalib, mana tunjukkan siapa oknum yang mengaku akulah dia yang datang kepada murid Yesus selain yang disalib itu? Ada nggak? Kalau ada silakan tunjukkan. Gini bang, seorang pemimpin itu sangat elegan dan ideal untuk mengingatkan para rasulnya atau murid-muridnya. Kan gitu. Artinya jangan ada orang-orang lain mengaku Yesus, mengklaim dia sebagai Mesias. Itu harus waspada dong. Kan gitu. Itu yang diingatkan sama murid-muridnya. Jadi apa salahnya di situ? Pertanyaan saya apa, Bung? Ada nggak selain yang ditangkap yang mengaku akulah dia dan datang kepada murid Yesus, akulah Yesus gurumu? Ada nggak? Maksudnya gimana? Lah kan Yesus memberi nasihat tuh. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu memakai nama Yesus dan berkata akulah dia. Murid Yesus Andreas, Simon, Yakobus, Yohanes, Filipus, Barnabas, Thomas, Matius dan seterusnya. Ada enggak yang datang kepada mereka yang mengaku akulah dia? Dia mengingatkan murid-muridnya ketika dia ada mengaku sebagai Mesias itu adalah nabi palsu atau itu tidak benar. Nah, siapa oknum yang datang kepada murid Yesus yang mengaku akulah Yesus, akulah dia? Itu siapa? Gimana siapa sih dia? Orang dia belum ada datang, ketika ada datang. Kan gitu loh. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Waktunya sudah dekat. Jangan kamu percaya.
itu mengingatkan murid. Sekarang pertanyaannya, apakah ada penyesat yang datang kepada murid Yesus? Ada atau tidak ada? Maksudnya gimana? Lah kan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Pertanyaannya, ada nggak penyesat datang kepada Yesus, murid Yesus? Setelah kematian Yesus ya banyak penyesat. Bahkan kita sendiri penyesatnya. Nah, sebelum kemudian penyaliban, yang mengaku disalib itu mengaku akulah dia, bukan? Siapa yang mengaku? Oknum yang mengaku akulah Yesus, akulah dia. Yesus mengingatkan, mungkin banyak juga yang mengatakan bahwa aku Yesus. Gimana ceritanya ini? Murid Yesus dikasih nasihat. Nah, sekarang siapa yang datang kepada murid Yesus yang mengaku Yesus? Ada enggak? Ini loh Bang Juma. Jangan jadi abang harus poin-poin si A, si B, si C itu bukan. Anda mau sehat atau Anda mau Kristen terus ini? Ya memang saya Kristen. Berarti Anda harus menutupi kebenaran kalau gitu. Bukan menutupi kebenaran, abang. Bagaimana Anda tidak menutupi kebenaran? Pertanyaan saya, apakah penyesat itu datang betul-betul kepada murid Yesus atau tidak? Bang. Dengar dulu Bang. Jangan abang giring yang absurd sama saya. Justru kan ini adalah kebenaran yang konkret. Yesus mengingatkan kepada muridnya. Nah sekarang ada enggak yang datang kepada muridnya? Pertanyaan sederhana. Ada enggak penyesat datang kepada muridnya? Entah bakso itu urusan ada tidak kemudian penyesat datang kepada muridnya? Ada enggak? Banyak penyesat sama murid-murid Yesus. Tolong tunjukkan kalau banyak di mana siapa di antara penyesat yang banyak itu yang mengaku Yesus dan mengaku akulah dia. Siapa? Banyak di mana? Di mana tertulis? Di mana tertulis? Bisa ya, juga. Pendeta pula, Hei. Ini berbicara murid Yesus, bukan pendeta, kucluk. Inilah kau. Enggak, kau yang kucut. Yesus berbicara dengan siapa rupanya waktu itu? Yesus berbicara kepada siapa? Yesus berbicara kepada siapa? Yesus berbicara sama murid-muridnya. Nah, terus kenapa kau bawa pendeta? Bukan. Kau kan emang sudah siapa? Ada pendeta di situ? Ada pendeta di situ? Ada? Bukan, artinya bahasa pendeta dulu. Robi, Pareng itu namanya pendeta, bukan otakmu pendeta robek kawan, karena doktrin pembodohan. Murid Yesus menerima pengajaran dari Yesus. Waspada. Dengar dulu Bang. Kau jangan cuman mulut comberan itu yang kau gadang-gadang. Apanya ini? Dulu. Apa yang harus saya dengar? Apa yang saya harus dengar? Apa yang harus saya dengar? Gini loh. Apa Yesus itu mengingatkan murid-muridnya akan datang penyesat. Iya, banyak yang datang. Datang enggak? Datang atau tidak datang? Banyak penyesat. Termasuk diri saya juga mungkin penyesat. Kenapa larinya ke kamu, kampret? Ini berbicara mengenai masa Yesus dengan muridnya. Mulut temberan. Bahlulnya minta ampun. Kau yang bahlul, kau jangan. Ini cerita mengenai murid Yesus, kenapa lari ke kau? Kan dia mengingatkan muridnya. Itu mengingatkan kau atau mengingatkan muridnya? Mengingatkan muridnya. Nah, terus kenapa kau yang merasa? Ya kau giring siapa? Saya cakar mulut kau, nanti ku cakar lama-lama ya. Mulutmu itu ku robek, bisa juga. Kau cakar, aku robek mulut. Bahlulnya minta ampun. Yesus dengan muridnya, kenapa kau giring ke pendeta, kau giring ke kamu? Mulut combermu itu yang. Saya bertanya samamu, apakah penyesat itu betul-betul, dengar. Apakah penyesat itu betul-betul datang ke murid Yesus atau tidak? Datang. Ya, kita tanyakan sama muridnya. Ya, makanya di Bible kan tertulis. Gimana? Ya banyak datang penyesat. Sekarang saya kasih bukti. Sekarang saya kasih bukti bahwa Yesus palsu datang kepada mereka. Tak kasih bukti ya. Baca Lukas 24 nomor 37. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Betul? Kenapa katanya? Ini kalau minim ilmu cuman modal congor ya gini. Lukas 24 nomor 37, tiba-tiba saja di tengah muncul orang yang ngaku Yesus. Murid ketakutan, mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Betul? Ya mengira, kan mengira. Nah,
sekarang pertanyaan saya, yang dikira hantu ini mengaku Yesus nggak? Ya bukan mengaku Yesus, memang Yesus mengira orang itu kira dia Yesus. Kan mengira bukan mengaku hantu. Jangan kau bikin opini abal-abal sama aku Juma. Kau itu congor. Mengaku Yesus nggak? Orang itu mengira hantu, tahu-taunya itu Yesus yang datang. Oke. Kamu kira Yesus. Sekarang pertanyaannya, nasihat Yesus itu terbukti nggak ada yang mengaku Yesus? Ya, orang terbukti ada yang mengaku Yesus. Nah, yang datang kepada yang mengaku Yesus, inilah tanganku, inilah kakiku, rabalah aku. Oknum itu mengaku Yesus atau tidak? Itu bukan artinya mengaku dia sebagai Yesus palsu. Dia memang betulan Yesus. Nah, oke. Kalau itu betulan Yesus, tolong kau tunjukkan oknum mana yang pernah datang kepada murid Yesus mengaku Yesus selain itu. Ya kita tanyalah muridnya. Kok sejadi aku tahu sekarang. Kau gitu narasi untuk ini Tidak dominasi. ada oknum lain. Tidak ada oknum lain yang menggenapi nubuatan Yesus selain yang datang. Sabar dulu. Umurmu masih berapa Juma? Kau jangan bernarasi absurd kau Juma. Sabar dulu. Tidak ada oknum lain yang datang kepada Yesus selain yang disalib itu kan? Betul nggak? Dari mana kau tahu Juma? Ya, kalau begitu tolong tunjukkan di mana ada Yesus lain yang datang mengaku Yesus kepada muridnya. Melegitimasi itu Juma, yang saksi-saksinya itu adalah muridnya sendiri. Ya harus itu kita konfirmasi Juma. Kita harus punya. Kan Yesus tadi sudah mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Penyesatnya datang atau tidak? Penyesatnya datang atau tidak? Bukan. Penyesatnya datang atau tidak? Penyesatnya datang atau tidak? Harus kau bedakan Juma kalimat. Saya bertanya, saya ulang lagi. Penyesatnya datang atau tidak? Untuk mengingatkan dan menyatakan. Yesus bukan menyatakan. Di situ. Penyesatnya datang atau tidak? Ya pada saat itu banyak datang penyesatnya. Oke. Entah si A, si B, si C kita kurang tahu. Ketika penyesat itu datang, dia memakai nama siapa? Ya nama Yesus lah. Oke, nama Yesus. Dan berkata akulah dia kan? Entah dia berkata akulah dia, entah. Ya kan harus jangan kau bawa. Jangan kau bawa mimbar gereja di sini. Sesuai data aja. Penyesatnya mengaku Yesus. Penyesatnya mengaku Yesus. Penyesatnya mengaku akulah dia. Yang datang keluar dari kubur mengaku Yesus atau tidak? Buka mic-nya bakso, kemit itu. Mengaku Yesus atau tidak yang keluar dari kubur tadi? Bukan, memang itu Yesus, bukan mengaku Yesus. Oke, itu memang Yesus menurutmu. Sekarang tolong tunjukkan yang bukan Yesus. Oke, sekarang tolong tunjukkan yang bukan Yesus yang mengaku Yesus di Bible. Silakan. Kita harus konfirmasi sama pelaku sejarah Juma. Bible. Akal budimu harus jalan Juma. Kau tanya Biblemu, di mana penyesat itu datang di murid Yesus mengaku Yesus. Itu jangan absurd Ini saya tidak sedang mendoktrin. Saya tidak sedang mendoktrin. Yang keluar dari kubur, satu-satunya makhluk yang datang kepada murid Yesus mengaku Yesus. Mengaku akulah dia. Ya, iya, kalau dia yang asli, kalau dia Yesus asli, tolong tunjukkan yang dinubuatkan Yesus datang kepada muridnya, mengaku akulah dia dan berkata akulah Yesus itu mana? Tunjukkan ke saya. Kita konfirmasi sama murid-muridnya Juma yang lebih. Ya, mana? Tertulis di mana? Tertulis di mana? Jadi kau. Umurmu Juma sekarang masih umur berapa? Saya bertanya tentang isi Bible, saya tidak berkesimpulan. Tolong tunjukkan di mana tertulis. Kau kan di mana tertulis Yesus palsu di Bible yang datang kepada murid Yesus? Di mana? Kamu jangan menggiring opini. Saya tidak menggiring opini. Dan apa yang Yesus sampaikan, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu mengaku Yesus dan berkata akulah Yesus. Saya hanya menemukan satu. Saya hanya menemukan satu manusia, makhluk yang mengaku Yesus dan berkata akulah Yesus, yaitu dia yang keluar dari kubur. Kalau Anda mengatakan itu asli, mana? Yang palsu itu yang mana?
Jangan kau giring yang palsu, bukan yang palsu Juma. Yesus Artinya kan gini mengatakan loh. datang. Yesus Masa sih mengatakan. akal sehatmu dan pikiranmu nggak jalan Juma? Coba Juma. Bukasi Yesus yang kontradiktifnya, mengatakan, bukasi. Yesus yang mengatakan Bang, akan gini datang loh, Bang, Yesus Bang. palsu kepada muridnya. Bang, kita- Pertanyaan Bang, saya, kita diskusi kalau nih. yang Bang. keluar dari kubur itu asli, Halo, Yesus halo. palsu Halo. yang datang kepada muridnya Halo. itu yang mana? Jawab. Halo Bang, bisa saya tantang kau lagi? Masalah biar sama. Apa Kalau ini? itu abang bikin jadi apple to apple, Apa bisa. ini? Saya bertanya Biar saya sesuai bikin dengan apple data to apple. Bibelmu. Tidak. Kalau yang Biar keluar kutanya dari dulu kau kubur juga. itu, yang keluar dari kubur itu Yesus asli, Gini loh, Bang. lalu Yesus Gini loh, palsu Bang. yang datang Bang, kepada Bang, murid jangan- Yesus itu mana? Jangan cuman mulutmu yang ngomong, dengar dulu. Saya kasih kesempatan kamu bicara sesuai dengan Gini, gini pertanyaan. Kalau yang keluar biar- dari kubur itu asli, yang kau sembah hari ini, maka yang palsu yang datang ke murid Yesus, ngaku Yesus itu Dengar yang dulu, mana? Bang. Dengar dulu Bang, biar saya Oke, bikin silakan. equali pertanyaan. Jangan Ya. cuma abang yang ngomong. Harus Ya kan kita saya harus dewasa bertanya, lah. Kan saya kan bertanya. ini kan diskusi, bukan mau kontok-kontokan ya kan? Iya makanya. Makanya gini loh Bang. Siapakah yang menyaksikan bahwa Muhammad itu menerima Kenapa lari wahyu? ke situ? Biar Yesusnya. sama pertanyaannya. Yesus. Artinya, biar Yesusnya. Bakso, Kenapa lari jawab ke dulu. situ? Kenapa lari Jawab ke dulu situ? baru ke yang lain. Iya. Biar saya Bakso, tanya, jawab dulu. biar ada biar ada. Nggak Yang bisa jawab bersentuh. dulu. Yang Gini loh, bersentuhan. Yang Kalau bersentuhan kau Islam menanyakan Kristen siapa itu terkait salib. penyesat itu, saya tanya dulu kau, adakah orang menyaksikan bahwa Muhammad menerima wahyu dari Kok lari Allah? ke sana? Keluar topik lah. Dia kan dia bertanya siapa muridnya Ya, jawab penyesat. Ini dulu. Kalau artinya ditanya dia itu sudah dijawab, artinya Bakso. sudah keok. Makanya Artinya sudah Ya, keok. ini Nggak bisa belum jawab jelas. ya? Bakso menyatakan Bukan nggak bisa Yesusnya jawab. bohong atau baksonya yang nggak paham Bukan. baca Bible belum jelas nih Itu masalahnya bakso. maksudku gini loh, biar ada persamaannya. Jangan kalian cuman Nggak, main- artinya masalahnya sudah gini, keok. bakso Anda yang ditanya. dibahas tadi belum nampak Gini Yesus loh, yang bohong kan atau kau yang saya- nggak paham baca Bible, ini masalahnya. Kan saya Coba jawab. jelaskan Udah dulu. keok, udah Kau nggak keok. ngerti Saya atau jawab. Yesus Iya. bohong, antara dua. Nggak Udah bisa keok jawab dia. bilang. bagus. Udah Kalau nggak keok bisa dia. jawab bilang, bakso. Oh, yang Kalau keok, nggak Bang bisa Juma. jawab Udah keok, bilang. udah Tahu. keok. Otakmu itu Dia absurd mengalihkan semua pertanyaan. Udah udah keok. Ini loh. Saya udah jawab. Kita sedang membahas Siapa? salib. Apa yang Anda jawab? Nggak ada. Anda Kan belum saya- jawab, kan- malah bertanya tadi. Kan Jawab dulu, Juma Bang itu- Juma tanya itu. Gini loh, Juma itu kan menanyakan siapa Iya, yang datang jawab. kepada ya siapa aja. Iya, yang mengalami itu kan muridnya sendiri ya, yang harus validasinya harus sama muridnya kita tanya. Kan gitu. Ih, dodol Sekarang itu. Saya permasalahannya bertanya kalian. Yesusnya berkata waspadalah Gini kepada loh, penyesat kalian yang datang harus bisa kepadamu dengan ini memakai berdiskusi namaku dengan dan baik. berkata akulah Yesus. Yang datang kepada murid Ya, Yesus cuma betul. satu, yaitu yang keluar dari kubur. Nah Ya. kalau kamu sebut bahwa Jadi yang kan keluar dari kubur itu asli, lalu Yesus palsu yang datang kepada murid Yesus itu yang mana? Gini loh bang. Kau harus elegan cara pandangmu, jangan cuman untuk mendominasi Loh, diskusi gimana? kau. Siakan. Gini loh. Ini Kan saya kau masih tanya siapa yang datang pelan-pelan. Bang Saya Juma urut itu narasumber pelan-pelan. kami. Ya jelas dia yang mendominasi. Gimana Ah. kalau ini bakso? Gini loh, siapa yang datang penyesat itu kepada murid Yesus kata Bang Juma kan? Iya, Nabi Muhammad tak mungkin kan? Ya, Jibril gini juga loh, nggak gini mungkin loh. kan? Nah, kan saya Karena mau beda menerangkan, zaman. kau langsung Kan beda congol. zaman. Kenapa lari ke Nabi Waduh. Muhammad? Dengar Pertanyaan dulu. saya, Yesus palsu yang datang kepada murid Geblek Yesus banget itu sih lo, Bang mana? Juma. Makanya jangan sering tutup pakai masker biar bagus. Ya itu Jawab nonakmu jangan aja, nggak usah tutup gitu. mulut supaya Kan- otakmu berfungsi. Aku kan mau jawab, langsung dia potong. Iya, saya Ada bertanya kedewasaan. samamu. Yesus berkata, akan datang Yesus Iya. palsu kepada muridnya. Iya. Nah, kalau yang Iya. keluar dari kubur itu Yesus asli, lalu Yesus Iya. palsu yang datang kepada muridnya itu mana? Yesus asli katanya. Itu Yesus sendiri yang keluar dari Ya, kubur. terus yang palsu yang datang kepada murid Yesus mana? Dengar dulu Bang Juma, waktu Yesus sebelum disalibkan, Yesus mengingatkan ketika ada datang nabi-nabi Mengaku palsu Yesus. Mengaku Yesus. Berkata akulah dia. Ya, itulah kau. Jangan langsung potong. Aduh. Sekarang Kau harus yang keluar dari mengingatkan kubur dia. itu aja yang datang kepada murid Yesus.
pernyataan Nah sekarang dengan yang kalimat- palsunya mana datang? Mana datang nggak? banyak yang palsu bang. Ya Manusia, sudah, manusia mana? pada Tertulis zaman di itu mana? banyak. Tertulis di mana Yesus palsu datang ke murid Yesus? Saya Gini loh, baca. Bang. Tertulis di mana? Kenapa kau tantang kau mundur? Ya. Saya sedang bertanya. Anda mengatakan banyak Yesus palsu. Saya bertanya, mana Yesus palsunya Gini loh, yang Bang. datang kepada murid Yesus itu mana? Kok Yang gimana susah. sih, Saudaraku, ini yang susah. Baso, jangan nangis lah Baso, dijawab Kamu yang aja dengan susah. jujur gitu, nggak usah Waduh, pakai nangis makanya aku Baso, nangis. dijawab dengan Enggak. jujur aja Baso, Jangan, nggak usah pakai betul. mewek-mewek gitu. Hanya Kira-kira ada kau tahu satu. kasih tahu, kalau nggak tahu untuk bilang nggak tahu. mendominasi gampang. diskusi. Hanya ada satu Iya. oknum yang datang kepada murid Yesus, yaitu dia yang keluar dari kubur. Hanya satu itu. Ini- Tapi ini, kalau Bang. Anda mengatakan ada yang lain, saya minta data. Kutanya balik dulu. Kutanya balik dulu bang. Tuh tanya Saya balik. minta Jawab data. dulu baru bertanya. Udah aku jawab. Ya kita harus validasi sama murid-muridnya. Iya, mana tertulis di Bible ada Yesus palsu yang datang ke muridnya, mana? Itu Yesus mengingatkan, bukan ada. Nanti. Itu mengingatkan kalau Gimana sih? ada. Berarti Yesus itu pembohong. Karena dia Bukan mengatakan, pembohong cuma. Yesus Kalau mulut itu mengatakan, pembohong, dengar. Di dalam Lukas 21, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu mengikuti dia. Berarti ini bohong atau betul? Gimana bohong apa betul? Yesus mengingatkan muridnya Bang Juma. Itu betul, Mengingatkan. itu betulan datang atau nggak datang? Itu kita validasi sama muridnya Juma. Ya, kok validasi? Artinya Yesus kau harus mengatakan punya- datang harus- kepada kamu. Punya akal pikiran kau Juma. Iya, Yesus mengatakan datang kepada kamu. Masa sedang kali itu pola pikirmu Bang Juma. Sekarang Yesus mengatakan datang kepada kamu. Saya kembalikan ke kamu. Penyesatnya Gini, itu datang kepada murid atau tidak? Ya kita muridnya yang tahu itu Loh. Bang Juma. Gimana Yesusnya nggak tahu. Ya, Yesusnya orang udah diingatkan banyak yang datang. Datang atau tidak? Gini loh Bang, artinya banyak yang datang Astagfirullahaladzim, ya Allah ya sebagai Karim. nabi-nabi palsu. Banyak. Bukan masalah Tapi- banyaknya, saya bertanya, apakah Bukan Yesus harus palsu? dijelaskan. Apakah Si A, Yesus palsu datang si kepada Juma, murid Yesus si Bakso, bukan sebagaimana harus pemberitaan dijelaskan. Yesus? Datang atau tidak? Kalau tidak datang berarti Yesus nalar kita itu pembohong. harus jalan Bang Juma. Nalarmu harus Kalau jalan. tidak datang berarti Yesus pembohong. Kalau datang maka Yesus muncul men- pertanyaannya. Yesus Masa cuma kapan? mengingatkan, Di waduh. mana? Kepada siapa? Tertulis di mana? Ada Yesus palsu Kau datang cuma- ke murid Yesus. Nalarisasimu enggak jalan Juma. Narasisasi, Kau cuma imunisasi untuk kapan? dominasi diskusi. Ini pertanyaan sederhana. Apakah penyesat yang Yesus katakan itu betul-betul datang kepada murid atau tidak? Kita harus validasi sama yang Jawab saksi dan aja. Berarti Anda nggak yang percaya dikesankan. kepada Yesus. Yesusnya Ya, mengatakan datang. Ya kita validasi sama murid-muridnya. Lah, Yesus yang memvalidasi akan datang. Bukan memvalidasi, dia mengingatkan. Loh, mengingatkan akan datang. Iya akan datang kan belum tentu datang. Akan. Berarti Yesus bohong. Akan datang itu kan belum finalisasi itu. Pasti Iya akan datang loh, diminta Lukas 21 akan datang Akan itu. penyesat. Kau Bang Juma Saudara, akan datang. saya baca dalilnya. Juma akan datang ke Medan. Ya belum Saya baca tentu datang. dalilnya. Kan Kalau gitu. Anda sebagai orang benar, apalagi Tuhan berkata kepada orang Medan, Bang Suma akan datang, tetapi saya tidak datang, berarti Anda pembohong. Iya Bu. Ya, kita nggak tahu datang apa nggak datang. Lah kau sudah katakan Bukan kepada tahu. orang Medan, aku datang. Ternyata aku nggak datang, berarti kau pembohong. Yesus Bukan mengatakan, akan. dengar. Saya pasti datang, itu baru pembohong. Saya Lukas pasti datang. 21 nomor 7. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang. Banyak orang akan. Akan itu Iya, akan. terjadi atau tidak? Akan. Gimana? Belum tentu. Gak Astagfirullahaladzim. Gak Gini percaya loh, Bang. Yesusnya deh bang. Dia nggak percaya Berarti Saya kau akan katakan datang. Yesus itu pembohong. Saya Bohong. saya Bang, akan
Gini loh Bang, saya akan melaporkan Juma, itu belum tentu melaporkan, kan gitu. Bohong itu berarti kata akan itu, itu adalah kata kerja. Akan itu artinya reaksi di mana kamu akan melakukan sesuatu bahasa Indonesia tindakan. aja kau nggak tahu. Akan itu kata sifat itu bukan kata kerja. Kata sifat. Akan astagfirullahalazim ya Allah ya Iya mana? akan melaporkan katanya. Itu Mau. astagfirullahalazim. Swaspadalah supaya kamu Juma akan jangan saya disesatkan sebab Gini loh, banyak Bang. orang Bang. akan datang dengan Bang. memakai namaku dan berkata, akulah dia, saatnya sudah dekat. Ini terjadi atau tidak? Bang gini loh Bang. Terjadi Kalau atau saya tidak? bilang, Terjadi atau tidak? akan itu belum ada kepastian itu. Saatnya sudah dekat. Terjadi atau tidak? Saatnya sudah dekat. Saatnya sudah dekat. Kan gitu. Terjadi atau tidak? Saatnya sudah dekat belum terjadi. Terjadi atau tidak? Saatnya sudah dekat belum terjadi. Apa ini? Berarti nggak terjadi maksudnya Saatnya gitu. sudah dekat. Berarti tidak terjadi. Tidak terjadi. Berarti Saatnya Yesus sudah bohong dekat semua belum katanya, Bang. terjadi. Sampai murid Yesus meninggalkan dunia itu tidak terjadi kepada muridnya. Pak meninggal dia meninggal dunia udah pasti Ya, terjadi meninggal dunia. Enggak, sebelum dia meninggal dunia, Gini loh Bang, kita terjadi satu-satu atau tidak dulu ya. terjadi? Gini loh. Saya akan melaporkan Juma ke Poldasu. Kan belum tentu. Kan Kalau, gitu, kalau saya kau bukan- yang ngomong, kalau kau yang ngomong bakso, ya belum tentu. Tapi Yesus yang ngomong, kau nggak percaya? Waduh, kau jangan gir kita sekarang. Tadi- kita manusia ini. Tadi Anda Kau mengatakan pun banyak harus penyesat. tahu. Tadi Anda mengatakan banyak penyesat, berarti terjadi. Waduh Bang, Terjadi. cuma itu kita harus punya logis dan akal di sana. Ketika Yesus mengatakan akan datang penyesat, itu kan kepada murid-muridnya. Ya, datang nggak penyesat itu kepada murid? Waduh, datang. Iya kita seharusnya harus validasi sama murid-muridnya. Berarti Anda tidak percaya kepada Yesus? Ya kok nggak percaya? Lah kan Yesus mengatakan akan datang. Akan datang Bang Juma, akan datang itu. Nah, datang tidak? Datang atau Yesus tidak bilang datang? penyesat itu sudah datang katanya, baru dia pembohong, Bang Juma. Akan datang, saatnya sudah Iya. dekat. Jangan Akan kamu datang itu, Bang mengikuti Juma, tidak mereka. ada kepastian. Saya akan ke gereja hari Minggu. Belum tentu saya ke gereja. Ya itu berarti kau pembohong. Kalau kau pembohong, mengatakan belum tentu. aku akan pergi ke gereja tapi kau tidak pergi, berarti kau pembohong. Itu bukan pembohong Bang Juma. Akan itu masih belum ada exactly di situ Bang Juma. Tapi kalau saya pasti ke gereja. Gini loh Bang, saya pasti ke gereja hari Minggu itu baru pembohong kalau saya nggak datang. Saya Itu harus akan kau pergi datang, ke Bang Juma. gereja. Kamu akan pergi ke gereja katamu. Ya, Kalau akan. kamu sudah Akan mengatakan akan pergi, tetapi Artinya, kamu tidak pergi, Bang Juma. berbohong atau tidak? Bang Juma, I'm going to the church next month. Itu belum ada kepastian. Tapi kalau Yesus saya bilang tidak menggunakan bahasa I Inggris, have to Kuclo. go. I have to go to the church. the Hei, next week. Yesus berkata, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab Iya, jangan disesatkan ya maksudnya. Iya. sebab apa? Sebab apa? Sebab Banyak orang akan datang dengan memakai namaku. ya itu ada nggak kepastian datang apa enggak? Lah, itu dia Yang sudah harus- katakan sebab. Gini, itu harus kita validasi sama yang diperintahkan. Yang Berarti tadi Anda tidak percaya kepada ucapan Yesus. Oh, nggak percaya? Saya percaya. Berarti terjadi, berarti datang penyesatnya. Ya, iya yang memastikan itu datang kan harus sama yang dipesankan. Kok kita Ya, yang jadi? Yesusnya tahu kan kalau akan datang penyesat? Iya itu yang kita validasinya harus sama yang Yesus dipesankan, tahu nggak kalau Bang datang Juma. akan datang penyesat? Yesus tahu nggak Artinya- kalau akan datang penyesat? Artinya gini loh, biar ku bikin narasinya Bang Juma. Bang Juma di mana sekarang posisinya? Saya di langit ketujuh. Iya, saya akan datang ke langit ketujuh. Soalnya Bang Juma menemui bidadari di sana, 70 bidadari. Kalau kau tidak datang apa namanya? Ya, ya akan saya, tapi saya pasti datang. Akan itu belum ada exactly-nya Bang Lah Juma. kau katakan akan datang berarti kamu akan melakukan tindakan itu. Akan Kalau itu, kau Bang tidak Juma, akan- melakukan berarti kau pembohong. Bang Juma itu akan saya tempelin, saya bilang belum tentu kan? Berarti kau Tempelin pembohong. tampaknya.
Kapan kau tidak nempeleng berarti kau Tapi bohong. kalau saya bilang si Juma itu harus kayak saya tempelin mulut congornya Nah, itu baru harus itu kewajiban, tapi akan itu pasti akan kau lakukan. Harus Kalau kau pasti. tidak lakukan, Saya berarti kau pasti. pembohong. Saya pasti tempelin Saya si Juma. saya Baru itu akan pembohong pergi. kalau saya pas. Saya akan pergi besok. Makanya Kalau Bang kamu Juma, tidak pergi besok berarti kau pembohong. Gini, ku bikin satu contoh. Udah. Apakah undang-undang itu- Ampun saya, ampun. Apakah undang-undang itu harus Udah, disahkan? ampun. Naikkan Kan Kristen gitu. yang lain. Apakah Saya tidak harus- butuh diskusi Makanya dengan Bang Juma, saudara Kristen saya tantang yang kau cuma biar longor, equalinya bodoh, bisa tengik, sama. sombong Kau nggak terhadap mau. kebatilannya. Cuman suara Dah, aja kamu ke keras. gereja. Gini loh Bang Suara Juma. aja. Kamu colok keras pantat pendeta sana, kau cium Tanya tanganmu. kau, Bang Kalau Juma, kau masih bisa kau harum, jawab. rasa harum, berarti Biar kau masih sama, bisa biar sedikit sama. sehat. Biar Kamu sama, turun. Bang Juma. Hus, Bisa aku hus. tanya kau. Hus, Agak hus. jujur Apa kau sedikit pantang Basu. turun. Jangan kau Apa bilang kau Yesus bertanya? bohong lah kalau kau Turun, Kristen. turun. Bersama. Kalau kau Kristen kau bilang Yesus bohong. Bukan Kristen kau berarti gak percaya Yesus kau berarti. Mending kita katanya bikin pengikut kopi. Yesus. Apain diskusi sama orang bahlul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam. Yesus mengatakan, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Ini murid-murid waspada atau tidak waspada? Waspada dong, karena yang berkata seperti itu adalah orang yang terpercaya bahwa akan datang. Waktunya sudah dekat. Akan datang dong. Nah sekarang, kenapa dia ngotot seperti ini? Karena dia tidak bisa membuktikan oknum lain yang datang kepada murid Yesus mengaku Yesus selain yang keluar dari kubur itu. Tak ada bukti, tidak ada oknum lain. Satu-satunya kandidat yang datang kepada murid Yesus mengaku Yesus hanya yang mereka sembah.